kita tidak akan afdol ketika kita bicara pemuda masa depan jika kita tidak kembali kepada sejarah masa lalu. Kita menyadari bahwa 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional itu dibuktikan lahirnya organisasi-organisasi pertama yang kita kenal dengan Budi Utomo, tentunya yang dipelopori oleh pemuda itu sendiri. Nah, peristiwa ini bisa kita ambil atau kita jadikan kebijakan bahwa semangat pemuda masa lalu tentu kita harus wariskan sampai sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kawan-kawan, dengan melihat kondisi tadi, melihat semangat tadi, kemajuan dan pemikiran pemuda pada saat itu, saya ingin mengajak seluruh teman-teman sekalian mengupas pada sisi potensi apa yang harus dimiliki oleh pemuda saat ini di dalam menerjemahkan gagasan besar kita di masa yang akan datang. Tentu akan sinkron ketika kita bicara 3 item di depan, ada pemuda, ada ekonomi, dan politik. Kenapa? Karena strategis potensi pemuda baru bisa diaktualisasikan ketika dia masuk di dalam 2 konsep ini. Karena ini penting sekali, Bang. Kami menyadari bahwa pemuda hari ini bukan krisis moral sebenarnya, krisis terhadap kepercayaan diri kita terhadap masuk pada ruang politik dan ruang membuka wirausaha itu, Bang. Apa alasannya yang melatar belakangi itu? Pertama, karena kita tidak meyakini potensi kita. Itulah yang membuat dasar-dasar daripada kenapa kemudian kita tidak mampu berpikir jauh seperti zaman. Dulu kalau kita kupas di zamannya Bung Karno misalnya, ketika dia membawa bangsa ini, dia tidak pernah berpikir apakah bangsa ini merdeka atau tidak. Atau dia pernah berpikir nggak ketika dia memperjuangkan hak rakyat yang ditindas pada saat itu, Indonesia merdeka pada tahun 45, tidak. Tetapi karena keyakinan, komitmen itulah yang menjadi bagian daripada kemerdekaan bangsa ini. Nah, begitu pun kondisi kita hari ini, Bang, kawan-kawan sekalian. Tantangan-tantangan kita tentu bisa kita lihat hari ini, kawan-kawan. Bagaimana literasi, kemampuan membaca, kemampuan melihat, kemampuan mengaktualisasikan apa yang menjadi potensi kita itu sangat minim. Karena apa? Karena kekurangan tadi yang membuat kita latar belakang jauh dan segala macam. Nah, oleh kesempatan ini kawan-kawan sekalian, saya tidak menjadi guru di depan, karena di depan saya ini, Bang, itu kawan-kawan semua senior, bahkan apalagi ada Bang Hatar, Ketua Perindo dan segala macam. Di samping saya ada senior-senior saya. Di sini bukan saya ingin berbicara sebagai bagian daripada yang lebih tahu. Mungkin yang kita bicara ini pengalaman Abang. Tetapi saya ingin menerjemahkan zaman saya. Kalau dulu Bung Karno menerjemahkan zamannya, maka hari ini kita juga harus mampu menerjemahkan zaman kita. Tantangan kita ke depan itu seperti apa, kawan-kawan? Terutama di dalam sektor politik kita. Kalau kita baca, termasuk di sektor perempuan, karena pemuda bagi saya, hampir 30% keterpihakan pemuda terhadap politik itu hanya 30%. Orientasi di daerah itu hanya 20%. Itu membuktikan bahwa ruang atau kebebasan terhadap pemuda itu kecil sekali, kawan-kawan. Itu yang melatar belakangi karena ketidakasahan kita terhadap potensi tadi, ketidakpercayaan kita terhadap kemampuan kita sendiri. Saya diskusi sama kawan saya Safi, dia menyampaikan bahwa kenapa, apa yang melatar belakangi sehingga gerakan pemuda atau mimpi pemuda ini bisa terbatasi. Ya, saya sampaikan hanya satu, karena kita tidak percaya terhadap potensi yang kita miliki. Ya, bukan berarti saya bicara pemuda ini orientasinya ke soal politik saja, tetapi juga di ruang ekonomi kita harus kuasai. Hari ini abang kita di depan-depan ini boleh menjadi bagian daripada dunia dan Indonesia. Tetapi kita juga di Nusa Tenggara Barat
harus menjadi bagian daripada Nusa Tenggara Barat ini, terutama dengan melakukan mengasah dan mempoles potensi-potensi kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, kalau di khususnya dunia gerakan mungkin saya tidak bisa menjelaskan karena hampir semua yang hadir ini Bang tokoh-tokoh gerakan semua. Kalau saya bicara itu jadi kelihatan saya bawa materi jadinya. Karena ini diskusi kita butuh masukan yang saling beriringan, ya kan, yang saling mendukung karena menjemput Indonesia Emas itu cukuplah berat bagi kita. Begitupun tantangan kita yang di pemuda ini. Oleh karena itu kawan-kawan, semangat kita hari ini dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional itu bagi saya energik. Energik karena ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua, tentu di dunia pemuda atau gerakan kita Bang, selalu terjadi perkotak-kotakan itu. Bayangkan misal GMI gak bisa ketemu dengan PM3 misal atau KMHTI atau lain-lain. Nah, ini juga bagian daripada kecenderungan yang hampir tidak dimiliki oleh pemuda-pemudi di kita ini. Kita mungkin tidak bisa membandingkan masa lalu dengan masa yang sekarang, tetapi kita bisa